Shalom Hope Church, welcome home. Selamat datang kembali di ibadah online Hope Church. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala berkat anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh bersama-sama mengikuti kegiatan ibadah online hari ini Tuhan. Kiranya Kami boleh berkati setiap anak-Mu yang melayani pada ibadah online hari ini, dan kiranya Kau berkati setiap jemaat yang berada dimanapun. Kiranya Kami boleh siapkan hati dan pikiran kami untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat memuji Tuhan. Shalom Hope Church, semuanya siap memuji Tuhan. Saya percaya hari ini kita memuji Tuhan kita yang dahsyat. Mari persiapkan diri kita mau sembah Dia, kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Mari semuanya yang di rumah kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau katakan Kaulah Allah kami yang ajaib. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari katakan bersama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri. Katakan dengan iman, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Come on semua. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kaulah Raja kami Tuhan, Kau yang perkasa. Mari katakan bersyukur. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia yang perkasa. Katakan Tuhanlah kekuatan. Yes Lord. Kaulah mazmur, Kau penolongku. Katakan Kau yang berjaya. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kaulah Raja kami yang agung Tuhan. Saya mau katakan Kau yang berjaya. Yes Lord. Seluruh semesta. Katakan sekali lagi dengan penuh iman. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu,
saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi brothers and sisters yang ingin memberikan persembahan, boleh melalui kode QR yang tertera pada layar Anda. Sebelum itu, saya ajak brothers and sisters untuk membaca 2 ayat yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami ingin memberikan persembahan bagi-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, kiranya persembahan ini boleh dipergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kiranya juga Engkau berkati setiap jemaat yang telah memberikan persembahan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mau ajak brothers and sisters, kita mau katakan I love you Lord, I love to worship you Jesus. Oh, my heart longs to worship you. My soul longs to see you Jesus. You alone are the King of my life. You're the most high, my God. My heart loves to serve you, Lord. My desire loves to please you, Jesus. You alone are my home and my strength. You're the most high, my God. Oh, I worship you, Lord. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to all. I worship you, Jesus. Yes, Lord, I will worship you, Lord. With all of my heart, with all of my heart, and all of my soul. I love you, I love to all. I will worship you, Jesus. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my heart, and all of
kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir memenuhi setiap kami Tuhan. Oh Yesus, urapi kami Tuhan, penuhi hati kami Tuhan. We need your Holy Spirit Lord. Oh skiara la bara la bara la bara la ba. Skiara la 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 la. Skiara la bara la bara la bara la ba. Oh Jesus, Jesus. Oh Jesus. We need your Holy Spirit Lord. Fill my heart Lord. Fill my heart. Penuhi kami Tuhan. Penuhi rumah kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Urapi keluarga kami Tuhan. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Let your Holy Spirit fill my heart. Let your Spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Let your Spirit fill my home, fill my home. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we oh, let your Spirit
Tuhan. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami mau serahkan Tuhan, hanya untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan. Karena kami tahu untuk inilah kami diciptakan Tuhan. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan kami mau pakai seluruh hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Kami ingin terus dekat dengan Engkau Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami ingin lebih intim lagi dengan Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena ini yang kami rindukan Tuhan. Kami ingin lebih lagi mengenal isi hati-Mu Tuhan. Kau berkati Pastor Nathan Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan. Kau berikan kekuatan bagi Pastor Nathan Tuhan. Kau urapi bibir lidahnya Tuhan, biar apapun yang keluar dari bibir lidah itu semua itu berasal daripada-Mu Tuhan. Biar semua itu Tuhan boleh menguatkan kami Tuhan, membawa kami lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kau urapi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, senang sekali bisa kembali menyapa saudara pada hari ini, hari Minggu, masih di bulan Agustus, dan kita masih dalam suasana perayaan kemerdekaan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Karena masih dalam bulan Agustus, masih dalam rangka perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, tema khotbah hari ini pun saya tergerak untuk masih bicara tentang kemerdekaan atau kebebasan. Kita tahu semua bahwa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, dan tahun ini kita genap merayakannya 75 tahun. Tahun yang buat sebagian orang sangat spesial, dirayakan dengan spesial. Di tengah-tengah pandemi ini kita tetap punya semangat kemerdekaan, dan harapan kita semua, kita bukan hanya merayakan kemerdekaan, tapi kita semua juga boleh menjadi tuan rumah di negara sendiri. Bahkan kita boleh jadi berkat buat banyak negara juga. Kita akan kembali melihat perjalanan sejarah bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lain. Karena waktu saya kembali mempelajari sejarah bangsa Indonesia, terus saya ngintip negara-negara lain, negara-negara tetangga kita, bahkan juga ada negara-negara yang nggak dekat sama kita. Waktu mereka memproklamirkan kemerdekaan, setelah itu tahun-tahun pertama adalah tahun-tahun yang berat. Kenapa saya katakan tahun pertama setelah kemerdekaan adalah tahun-tahun yang berat? Karena ternyata Indonesia dan negara-negara yang merdeka, baik itu negara-negara kecil maupun negara-negara besar, tahun-tahun pertama mereka setelah mereka memproklamirkan kemerdekaan, mereka mengalami sebuah keadaan yang mirip. Keadaan yang mirip itu adalah begitu banyaknya pemberontakan terjadi. Jadi kalau dulu waktu masih dijajah, seluruh bangsa, nggak cuma Indonesia ya, beberapa negara lain juga begitu, seluruh bangsa punya musuh yang sama, yaitu si penjajah. Nah, waktu setelah memproklamirkan kemerdekaan, walaupun negara-negara seperti Indonesia masih terus berjuang untuk mengusir penjajah yang belum mau mengakui kemerdekaan. Nah, setelah penjajah itu akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia, mereka pergi meninggalkan tanah air kita, meninggalkan bumi Nusantara ini, dan ternyata tahun-tahun berat itu terjadi. Banyak sekali pemberontakan yang terjadi di daerah, bahkan sifatnya yang kecil sampai yang besar terjadi. Dan waktu saya coba mengintip atau mempelajari sejarah negara-negara lain, ternyata ada sebuah kesamaan. Sebuah negara yang belum lama memproklamirkan kemerdekaan,
bebas merdeka gitu ya. Mereka memproklamirkan kemerdekaan dari si penjajah atau sang penjajah. Dan setelah penjajahan itu berakhir, si penjajah atau sang penjajah itu keluar meninggalkan sebuah daerah jajahannya. Ternyata tidak lama setelah itu timbul pemberontakan-pemberontakan di dalam negeri masing-masing, termasuk di Indonesia. Nah, waktu saya coba melihat, saya pelajari, memang ada banyak alasan kenapa setelah kemerdekaan itu banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan. Nah, salah satu alasan yang saya temukan adalah, sekali lagi saya katakan banyak alasan ya. Ada perebutan kekuasaan, ada rasa tidak puas dan sebagainya. Tetapi salah satu yang ingin saya sampaikan hari ini adalah kenapa timbulnya pemberontakan-pemberontakan setelah sebuah negara baru memproklamirkan kemerdekaan. Nah, ternyata waktu sebuah negara baru memproklamirkan kemerdekaan atau kebebasan, banyak dari rakyatnya tidak mengerti arti atau definisi dari kemerdekaan itu. Dan inilah yang membuat timbulnya pemberontakan-pemberontakan. Jadi buat banyak orang waktu ada proklamasi kemerdekaan, ada berita kemerdekaan, ada berita kebebasan, mereka berpikir, bebas, bebas sebebas-bebasnya. Jadi mereka berpikir dan mereka berharap, mereka punya ekspektasi kalau sudah merdeka, ya berarti kita bebas melakukan apapun. Kita bebas melakukan apapun sebebas-bebasnya. Nah, kalau kejadiannya seperti itu tidak ada bedanya kita dengan orang-orang atau makhluk hidup yang tinggal di daerah-daerah terpencil atau hutan, saya bilang ya. Walaupun saya percaya di hutan pun juga ada sebuah peraturan, ada sebuah nilai-nilai, ada sebuah norma-norma. Kalau kita memperhatikan dunia binatang, di hutan pun ada peraturan, ada norma, ada nilai-nilai yang binatang itu juga anut. Nah, tapi kadang-kadang manusia nggak ngerti. Mereka berpikir kalau sudah memproklamirkan kemerdekaan, kita berarti bebas sebebas-bebasnya. Dan inilah yang saya temukan di berbagai banyak negara. Kenapa setelah sebuah negara memproklamirkan kemerdekaan, timbulnya pemberontakan-pemberontakan. Jadi waktu sudah merdeka dari si penjajah, bapak-bapak bangsa atau pendahulu-pendahulu kita yang membangun pondasi negara Indonesia dan juga saya katakan negara lain, mereka mulai menata hukum, mereka mulai menata undang-undang yang kita kenal dengan undang-undang dasar atau konstitusi. Mereka mulai menata itu semua. Nah, buat beberapa orang mereka nggak terima karena mereka nggak ngerti definisi kemerdekaan atau kebebasan. Mereka berpikir kalau sudah merdeka, ya merdeka sebebas-bebasnya. Tidak perlu ada aturan lagi, tidak perlu ada aturan yang perlu ditaati atau hukum yang perlu ditakuti. Mereka berpikir begitu. Jadi sebagian orang berpikir, loh kok sekarang ada peraturan lagi kayak waktu kita dijajah. Nah, makanya mereka memberontak. Sekali lagi saya katakan nggak cuma terjadi di Indonesia. Nah, supaya kita bisa lebih mengerti keadaan seperti ini, saya mau menyebut sebuah nama. Ada seorang ahli psikologi yang terkenal, Barry Schwartz, orang Amerika ya, Barry Schwartz. Nah, Barry Schwartz mengatakan dalam sebuah teorinya yang terkenal, paradox of choice, sebuah pilihan yang paradoks, sebuah pilihan yang bertolak belakang. Nah, Barry Schwartz mengatakan ada yang namanya kemerdekaan atau kebebasan negatif atau negative freedom. Nah, kebebasan atau kemerdekaan yang negatif adalah kebebasan dari perintah dan aturan. Manusia bebas dari perintah dan aturan yang membuat manusia itu menjadi makhluk yang liar. Nih, Barry Schwartz berkata kalau orang mengambil pilihan menjadi kebebasan negatif, manusia akan menjadi makhluk yang liar. Dan saya mau akui, waktu saya mempelajari sejarah di awal-awal kemerdekaan Indonesia, bahkan di negara-negara lain juga terjadi seperti ini. Karena mereka berpikir gini, waktu dijajah banyak aturan, waktu dijajah disuruh bayar pajak, waktu dijajah apapun yang kita lakukan kita harus setor ke si penjajah.
kita ditinggalkan miskin, kita ditinggalkan tidak berdaya. Jadi semuanya banyak aturan. Bahkan waktu ngobrol dengan beberapa orang yang ngerti sejarah Indonesia, ternyata di zaman penjajahan hukum itu ada berbagai macam bedanya. Hukum kepada kulit putih dan hukum kepada orang yang dijajah itu beda. Jadi kalau orang kulit putih bersalah, misalnya hukumannya X, tetapi waktu orang jajahan bersalah, hukumannya bisa XXX, lebih berat lagi. Nah, jadi orang-orang yang merasa dijajah sudah muak dengan peraturan, dengan hukum, bahkan harus bayar pajak segala, yang semuanya memberatkan. Kenapa? Karena itu semua hanya untuk menguntungkan si penjajah. Saya ulang sekali lagi ya. Waktu dijajah, pungutan pajak, aturan, hukum dan sebagainya hanya untuk menguntungkan si penjajah. Sedangkan yang dijajah itu jadi korban. Makanya waktu ada proklamasi kemerdekaan, orang-orang ini menjadi merasa bebas, wah bebas, senang banget bisa merdeka, senang banget bisa bebas. Kemana-mana ngomong merdeka, merdeka, bahasa kerennya freedom gitu ya. Tetapi waktu pemerintahan yang baru terbentuk, mereka mulai menata negara yang baru. Jadi ada hukum lagi, jadi ada aturan lagi, jadi ada pajak lagi. Nah, orang-orang yang memilih kebebasan negatif marah, nggak terima. Loh, kenapa begini? Kenapa mesti ada aturan lagi? Kenapa mesti ada hukum lagi? Nah, kita yang ngerti, kita akan merasa, oh ya memang perlu ada hukum dong yang mengatur kita. Kita yang ngerti, oh memang mesti bayar pajak dong untuk membangun negara kita. Jadi beda ya. Waktu kita dijajah, hukum peraturan menguntungkan si penjajah. Tetapi waktu kita sudah merdeka, hukum dan aturan itu untuk menata kehidupan negara ini. Bahkan pajak yang ditarik oleh pemerintah untuk membangun negara ini. Demi kebaikan negara ini, demi kebaikan kita bersama. Bedanya di situ. Waktu dijajah, kita menjadi objek. Tetapi semua hukum, peraturan, bahkan pajak yang diambil untuk kepentingan si penjajah. Tetapi waktu sudah merdeka, hukum, peraturan, bahkan pajak itu untuk kepentingan kita semua. Untuk membangun kita semua, membangun negara ini, membangun manusia Indonesia. Bedanya di situ. Nah, orang-orang yang memilih kebebasan negatif atau negative freedom tidak terima kenapa mesti ada hukum lagi. Mesti kalau udah bebas ya merdeka, kita bebas mau ngapa-ngapain. Nah, itu orang yang mengambil pilihan negative freedom. Tapi Barry Schwartz juga mengatakan kebebasan atau kemerdekaan ada yang namanya kebebasan positif atau positive freedom. Positive freedom adalah kebebasan bahwa si orang atau pribadi yang memiliki kebebasan positif ini, dia bebas mentaati hukum dan peraturan demi kebaikannya, demi mengembangkan potensi-potensinya atau potensi manusia. Jadi saya harap kita semua nangkep ya. Ada dua kebebasan. Kebebasan yang negatif, manusia bebas dan manusia menjadi makhluk liar karena tidak mau diatur, tidak mau dituntun, tidak mau diarahkan, tidak mau mengikuti aturan, perintah, dan hukum. Tetapi kebebasan positif adalah manusia bebas untuk melakukan perintah, aturan, dan hukum demi memaksimalkan potensi manusia itu. Nah, orang-orang yang percaya dengan kebebasan negatif adalah orang-orang yang berontak. Karena mereka nggak terima. Waktu kita dijajah banyak aturan, banyak hukum yang dirasa tidak adil, bahkan suruh bayar pajak. Tetapi waktu sudah merdeka, kok banyak aturan, hukum, dan juga suruh bayar pajak lagi. Nah, mereka nggak ngerti bedanya. Waktu dijajah, semuanya ditarik oleh si penjajah. Waktu sudah merdeka, semuanya untuk demi kebaikan kita bersama. Untuk memaksimalkan potensi anak bangsa. Nah, orang yang menganut kemerdekaan negatif nggak mau terima ini. Pokoknya kalau udah merdeka nggak ada aturan, nggak ada hukum, nggak ada semua aturan perintah ini nggak ada. Nah, jadi saya menangkap sebuah fakta. Awal-awal sebuah negara merdeka, pasti rakyatnya kaget dan sebagian dari mereka akan berontak. Karena mereka selalu berpikir kebebasan adalah kebebasan yang mutlak, absolute freedom. Absolute freedom
lebih banyak diartikan menjadi kebebasan yang negatif. Kenapa? Karena manusia nggak mau diatur lagi. Manusia tidak mau ada hukum lagi. Manusia tidak mau ada perintah lagi. Nah, tapi kita sebagai orang-orang yang berpikir, kita menjadi orang-orang yang punya common sense atau akal sehat. Sekarang kita bisa melihat bahwa negative freedom adalah sebuah pilihan yang tidak baik karena manusia menjadi liar. Tapi kita yang sudah hidup selama 75 tahun Indonesia merdeka ini, kita melihat benar aturan itu penting. Hukum itu penting. Tujuannya apa? Supaya rakyat Indonesia menjadi tertib. Pajak itu penting supaya negara ini bisa dibangun. Asal tidak ada penyalahgunaan pastinya. Nah, setelah 75 tahun kita merdeka, kita jadi bisa melihat, oh benar, aturan penting, hukum penting, undang-undang penting. Semuanya itu penting supaya manusia Indonesia bisa memaksimalkan potensinya. Nah, itu bicara tentang sejarah, bicara tentang bangsa dan negara. Hubungannya apa sih dengan firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari hari ini? Ternyata hubungannya juga mirip. Waktu manusia dikungkung dengan dosa, diperbudak, diperhamba oleh dosa. Sama seperti tadi analoginya waktu manusia dijajah atau sebuah bangsa dijajah. Si penjajah ini semena-mena. Jadi yang dijajah hanya jadi objek penderita, tapi keuntungan semuanya untuk si penjajah. Waktu kita dijajah oleh iblis, menjadi hamba dosa, semua hidup kita disedot oleh si iblis. Potensi hidup kita disedot. Kita menjadi makhluk yang tidak berdaya. Kadang-kadang kita menjerit, aduh aku udah gak mau nih, aku udah gak suka begini. Ada orang-orang begitu kan. Orang-orang ada yang sadar hidupnya dalam dosa. Ada orang-orang yang sadar hidupnya gak benar, tapi tidak mampu melepaskan diri karena ikatan itu udah begitu kuat. Nah, Yesus Kristus datang ke muka bumi ini dan membebaskan kita, memerdekakan kita di atas kayu salib dengan darahnya, dan akhirnya dia bangkit pada hari yang ketiga, membuat kita bebas, membuat kita merdeka. Nah, sama dengan analogi sebuah bangsa atau beberapa bangsa yang sudah saya cerita tadi, termasuk Indonesia. Banyak orang yang sudah menjadi Kristen, waktu mereka mengikut Kristus, mereka sadar mereka tidak bisa dimerdekakan tanpa Kristus. Akhirnya mereka ikut Kristen, menjadi pengikut Kristus. Nah, ada beberapa orang yang nggak terima. Loh, kenapa jadi banyak aturan ya? Kenapa jadi banyak perintah ya? Kenapa mesti ini, mesti itu, mesti ini, mesti itu? Katanya kita udah dibebaskan. Nah, jadi waktu saya mengamati perjalanan hidup orang, saya mendengarkan kesaksian-kesaksian orang, saya menemukan ada sebuah kesamaan, kemiripan dengan apa yang saya tadi ceritakan. Jadi orang yang sudah dimerdekakan dengan dosa, waktu mereka masuk dalam sebuah komunitas Kristen yang kita kenal dengan nama gereja, ada orang-orang yang begitu nyaman dengan komunitas Kristen, tapi ada orang-orang yang tidak nyaman. Loh, kok jadi banyak aturan ya? Kok aku harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu? Nah, jadi saya menemukan jawabannya. Ternyata orang-orang yang tidak nyaman ini adalah orang-orang yang mungkin mereka tidak sadar mereka menganut paham negative freedom. Mereka beranggap kalau aku sudah dimerdekakan, aku tidak perlu mengikuti semua peraturan ini. Tidak perlu ada hukum-hukum ini, tidak perlu ada undang-undang ini, tidak perlu ada firman Tuhan ini. Kan aku sudah dimerdekakan, aku sudah dibebaskan. Jadi kalau ada orang-orang berpikir begitu, saya berani katakan orang-orang seperti itu menganut paham negative freedom. Karena mereka beranggap kalau sudah merdeka, ya merdeka semerdeka-merdekanya. Kalau sudah bebas, ya bebas sebebas-bebasnya. Kalau tadi sempat saya gunakan kata-kata absolute freedom tadi. Bahasa gaulnya bebas oi. Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh Barry Schwartz sangat membantu saya untuk mengerti keadaan ini. Jadi Barry Schwartz mengatakan memang ada orang-orang yang menganut paham negative freedom. Jadi waktu diberi sebuah kebebasan, waktu diberi sebuah kemerdekaan, kepalanya itu nangkepnya, bebas sebebas-bebasnya.
tanpa lagi ada aturan, tanpa lagi ada undang-undang, tanpa ada lagi hukum. Dan Barry Schwartz menjelaskan orang-orang seperti itu akan menjurus atau menuju kepada manusia yang liar. Manusia yang liar, uncontrollable, gak mau diatur lagi. Tapi puji Tuhan, kita bukan manusia yang liar. Kita orang-orang Kristen menganut paham positive freedom. Kenapa kita menganut positive freedom? Waktu kita sudah dibebaskan, dengan kebebasan ini, dengan rasa bebas ini, dengan rasa sungguh-sungguh merdeka ini, kita juga memiliki kemerdekaan dan kebebasan untuk mengikuti setiap aturan, setiap hukum, setiap firman Tuhan. Karena kita tahu, waktu kita mengikuti, mentaati, melakukan firman Tuhan, ujung-ujungnya adalah demi memaksimalkan potensi kita. Kita menjadi better person, kita menjadi orang yang lebih baik, kita menjadi orang yang lebih berkenan kepada Tuhan, kita menjadi orang yang menjadi lebih banyak berkat buat banyak orang lain. Jadi saya harap kita semua nangkep bedanya ini, negative freedom dan positive freedom. Waktu kita sudah dimerdekakan oleh darah Yesus Kristus, kita sudah dimerdekakan oleh pengorbanan Yesus Kristus, kita sudah dimerdekakan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kita dengan rasa bebas, dengan rasa merdeka, kita melakukan firman-Nya. Bukan karena rasa takut, karena kalau nggak mengikuti firman-Nya akan dihukum atau masuk neraka. Bukan rasa takut, kalau tidak ikut firman-Nya akan dikutuk. Enggak. Ingat, kita sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan, sudah diselamatkan, sudah ditebus. Tapi dengan rasa bebas itu, kita melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, karena kita tahu apa yang menjadi isi firman Tuhan, apa yang menjadi isi Alkitab, itu demi kebaikan kita. Kita menjadi better person. Dan waktu kita menjadi better person, sebetulnya kita sedang memuliakan Tuhan. Ingat, kita melakukan itu dengan rasa merdeka, dengan rasa bebas. Kita mau tertanam dalam sebuah komunitas yang namanya gereja lokal, karena kita tahu waktu kita tertanam dalam sebuah komunitas atau gereja lokal, komunitas itu akan menguatkan kita. Komunitas itu akan equip kita, memperlengkapi kita. Komunitas itu akan memperkaya kita. Saya ngomong kaya bukan materi, tetapi memperkaya kita secara mindset, secara mental, secara jiwa. Bahkan akan memperkaya kita, karunia rohani kita, talenta kita akan diperluas, diperbanyak. Jadi waktu kita mentaati firman, mentaati hukum Tuhan, sekali lagi, bukan dengan rasa takut dihukum, takut dikutuk, enggak. Tapi kita willingly, dengan rasa ingin sendiri, bebas, kita ingin. Kenapa? Karena kita tahu itu demi kebaikan kita. We become a better person. Jadi saya harap kita semua nangkep nih, ini sebuah pelajaran yang keren banget. Waktu kita masih dijajah, kita melakukan hukum dan undang-undang karena rasa takut. Kalau kita tidak melakukan ini, kita bisa dicambuk, kita bisa disiksa, bisa masuk penjara. Karena itu memang kerjaannya si penjajah. Penjajah kerjaannya menakut-nakuti. Ayo, kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akan dikutuk. Kamu tidak akan diberkati. Kamu akan dipenjara. Hidupmu akan susah. Itu kerjaannya si penjajah. Tapi waktu kita sudah dimerdekakan, pesan-pesan seperti itu tidak berlaku buat kita. Tapi saya katakan begini, bukan berarti kita jadi tidak punya hukum, aturan, atau arah yang membimbing kita. Semua kita punya Alkitab yang isinya adalah firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, waktu kita sudah dimerdekakan, kita jadi suka mempelajari firman Tuhan, bukan karena takut, tapi karena kita tahu firman Tuhan akan menuntun kita menjadi orang yang lebih baik. Firman Tuhan akan mengajari kita menjadi orang yang hidupnya lebih berkenan lagi kepada Tuhan. Firman Tuhan akan menuntun kita menjadi orang yang bisa berguna buat orang lain. Jadi ini bedanya.
Waktu kita masih dijajah, kita ditakut-takutin. Waktu kita sudah merdeka, kita melakukan firman Tuhan dengan sukacita. Ada sebuah excitement melakukan firman Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu tujuannya untuk kebaikan kita. Nah, poin berikutnya yang saya mau sharingkan adalah seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, kalau tadi awalnya saya bicara tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, terus saya masuk kepada kemiripannya dengan menjadi orang Kristen. Waktu kita sudah dimerdekakan, kita melakukan hukum Tuhan, kita melakukan isi firman Tuhan, to be a better person, menjadi orang yang lebih baik. Waktu kita menjadi lebih baik, kita akan menyerahkan hati Tuhan, kita akan semakin berkenan kepada Tuhan, dan sudah pasti juga waktu kita menjadi orang yang lebih baik, kita menjadi berkat buat banyak orang. Nah, poin berikutnya yang kita lihat dari ayat ini, ada sebuah kata-kata atau sebuah kata yang membuat saya, wah, keren banget. Kata itu tidak lain dan tidak bukan adalah kata terakhir di ayat ini, yang adalah kasih. Waktu kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, kita sudah dibebaskan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus rela melakukan itu karena mengasihi kita. Yesus Kristus rela berkorban demi kita karena Yesus Kristus sungguh sangat amat mengasihi kita. Nah, waktu kita mengenal atau waktu kita menangkap motivasi Yesus Kristus melakukan itu semua, sebetulnya Tuhan Yesus juga punya sebuah harapan. Kita jadi jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Nah, waktu hidup kita sudah dipenuhi oleh kasih Kristus. Saya ulang sekali lagi ya. Waktu hidup kita sudah dipenuhi oleh kasih Kristus. Kita melakukan firman Tuhan tanpa paksaan. Kenapa? Karena kita melakukan itu semua atas nama kasih. Kita melakukan itu semua demi kasih. Kasih atau bahasa Indonesia lainnya adalah cinta, bahasa Inggris love. Nah, saya mau kasih sebuah ilustrasi supaya kita semua semakin nangkep. Buat orang yang tidak pernah jatuh cinta, susah jelasin tentang kasih atau tentang cinta. Buat orang yang tidak pernah jatuh cinta, susah mengerti tentang kasih atau cinta. Tetapi saya mau saudara-saudara membuka mata. Mungkin ini menjadi pengalaman saudara sendiri atau pengalaman orang lain yang kita lihat. Waktu seseorang jatuh cinta, dia nggak perlu disuruh-suruh, dia nggak perlu dikasih buku hukum kasih atau buku undang-undang cinta, nggak perlu dikasih itu. Waktu dia jatuh cinta sama seseorang, dia sudah pasti pengen melakukan yang terbaik buat orang yang dikasihi. Jadi nggak perlu diajarin di sekolah. Mungkin gurunya ngomong di sekolah, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang cinta. Anak-anak kalau suatu hari kelak anak-anak jatuh cinta, lakukan yang terbaik ya buat orang yang anak-anak cintai. Berikan pemberian-pemberian yang terbaik buat orang-orang yang kita cintai. Berkorbanlah buat orang-orang yang kita cintai. Saya yakin gak ada sekolah yang ngajarin kayak gitu. Karena memang cinta atau kasih gak perlu diajarin. Sekali orang jatuh cinta, sekali orang tenggelam dalam sebuah kasih, gak perlu ada hukumnya, gak perlu ada undang-undangnya. Gak perlu ada buku bilang tentang bagaimana mencintai seseorang. Gak perlu itu. Orang kalau udah jatuh cinta otomatis pengen memberi, pengen melakukan yang terbaik buat orang yang dicintai. Kalau hari-hari ini saudara nggak lihat orang-orang yang lagi jatuh cinta, atau mungkin kita sendiri yang lagi jatuh cinta, kita rela tuh tidurnya kurang hanya demi orang yang kita cintai.
Mungkin orang yang kita cintai hari-hari ini sedang mengandung, sedang hamil. Kalau lagi hamil maunya macem-macem. Tapi karena kita mengasihi istri kita yang lagi hamil, kita rela tuh melayani dia. Kita rela, kamu lagi pengen makan apa? Kita cariin, walaupun kadang-kadang keinginannya nggak masuk akal, tapi kita pengen. Kenapa? Karena kita mencintai istri kita dan baby atau anak atau bayi yang ada dalam kandungannya. Kita rela jalan-jalan, kita gendong atau kita gandeng, kita papa dengan hati-hati. Kenapa kita melakukan itu semua? Karena cinta itu nggak perlu ada bukunya, nggak perlu ada hukum yang ngajarin. Jadi kalau kita sudah jatuh cinta sama seseorang, walaupun rumahnya jauh, walaupun kantornya jauh, walaupun lokasinya jauh, kita bela-belain datangin. Kan sering orang sudah ngomong zaman dulu, surat cinta bisa kita baca berkali-kali. Zaman sekarang mungkin bukan surat cinta, message bisa kita baca berkali-kali walaupun isinya sama, tapi seneng aja gitu bacanya. Karena cinta, nggak perlu diajarin itu, karena cinta. Terus orang yang kita cintai, kekasih kita, belum ngomong pengen apa, tapi rasanya kita udah pengen ngasih. Kita pengen memberi. Memberi juga bukan yang asal-asalan, memberi yang terbaik. Dan saya mau katakan, contohnya begitu banyak, tapi waktunya terbatas. Saya mau katakan, waktu kita mengasihi Tuhan, kita melakukan semua isi firman itu, yang isinya adalah hukum kasih sebetulnya. Bukan dengan paksaan, tapi sebuah naluri yang keluar dari hidup kita. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, kita pasti mau melakukan apapun untuk menyenangkan hati Dia. Apapun yang terbaik kita mau lakukan demi menyenangkan hatinya. Karena apa? Kita mengasihi Tuhan. Kita mau memberi segala-galanya buat Tuhan. Karena kita tahu semuanya juga datang dari Tuhan. Dan kita mau memberi segala-galanya buat Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Bukan kita takut dikutuk, bukan kita takut tidak diberkati. Jadi saya mau katakan ya, kalau ada yang memberi karena takut, ada yang memberi persembahan karena takut dikutuk, karena takut kurang diberkati, atau sebaliknya ada yang memberi supaya lebih diberkati, saya mau katakan saudara-saudara masih hidup dalam hukum penjajahan. Tetapi kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan cara memberi, waktu kita memberi tidak ada rasa takut. Kalau nggak memberi nanti nggak diberkati. Kalau nggak memberi nanti dikutuk. Kalau nanti nggak memberi tidak lebih diberkati. Itu nggak ada perasaan seperti itu. Ingat, orang kalau mengasihi seseorang tidak ada perasaan seperti itu. Jadi saya mau sharing buat saudara-saudara semua di Hope Church. Kalau saudara memang mengasihi Tuhan, tidak ada perasaan takut dikutuk, takut dihukum, takut tidak diberkati. Tetapi sebaliknya kita melakukan apapun buat Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kita memberi kepada Tuhan karena mengasihi Tuhan. Demikian juga terhadap gereja. Demikian juga terhadap komunitas kita. Waktu kita mengasihi tubuh Kristus, komunitas ini, kita mengasihi gereja kita ini, kita melakukan apapun karena kita mengasihi. Kita memberi apa yang kita punya karena kita mengasihi. Jadi sekali lagi saya katakan, waktu kita mengasihi Tuhan, waktu kita mengasihi tubuh Kristus, ternyata kita sedang melakukan yang namanya kebebasan positif, positive freedom. Kita tetap melakukan apa yang Tuhan mau karena kita bukan dipaksa atau kita terpaksa. Kita bukan ditakut-takutin atau karena diancam. Kita melakukan itu semua karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ingat, Galatia 5 ayat 13, kita menggunakan kemerdekaan itu, kemerdekaan yang positif. Karena kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan, kita mengisi kemerdekaan kita, kita melakukan banyak hal, bukan karena takut, bukan rasa ada ancaman,
tapi sebaliknya kita melakukan itu semua atas dasar kasih. Jadi setelah dimerdekakan bukan berarti tidak ada hukum, tidak ada aturan, tidak ada undang-undang. Itu namanya negative freedom. Tetapi orang-orang yang mengikuti positive freedom, teorinya Barry Schwartz, mereka melakukan itu semua willingly, tanpa paksaan, demi kebaikan mereka sendiri, demi kebaikan komunitas itu, demi kebaikan negara itu. Tetapi waktu kita belajar firman Tuhan, bukan hanya demi kebaikan kita, bukan hanya demi kebaikan bangsa dan negara, tapi firman Tuhan ngasih satu alasan lagi. Kita melakukan itu semua karena kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama. Amin buat firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kemerdekaan, kebebasan yang Kau sudah berikan buat kami. Aku berdoa Tuhan, setiap anak-anak-Mu boleh mengerti rahasia ini. Kami memang sudah dimerdekakan, kami sudah dibebaskan. Tetapi kami tidak mau mengisi kemerdekaan, kebebasan kami menjadi orang-orang liar, menjadi orang-orang yang tidak tahu aturan, menjadi orang-orang yang tidak tahu hukum dan perintah dan undang-undang. Dan sehingga akhirnya membuat kami menjadi orang-orang yang tidak berguna buat orang lain, bahkan tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi sebaliknya Tuhan, hari ini kami sudah belajar, waktu kami sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan, sebaliknya kami menjadi orang-orang yang menggunakan kebebasan dan kemerdekaan kami ini untuk menjadi orang-orang yang semakin berguna buat banyak orang, dan tidak lupa menjadi orang-orang yang semakin memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami juga sudah mendengar pengajaran-Mu. Waktu kami mengasihi Tuhan, kami jatuh cinta sama Tuhan, kami rela melakukan segalanya, kami rela memberikan segalanya yang terbaik karena kami mengasihi Tuhan, karena kami mengasihi tubuh Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Aku berdoa Tuhan, sekali lagi Tuhan, urapi setiap kami supaya kami boleh mengerti rahasia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sudah terlibat dalam ibadah online ini. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang sudah berjerih lelah dalam melayani di ibadah online ini. Kau berkati Tuhan. Setiap yang kami lakukan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah online ini, Kau berkati. Dimanapun kami berada diberkati Tuhan. Keluarga kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Gereja-Mu kami juga terus berdoa, diberkati Tuhan. Kami berdoa terus buat Hope Church. Hope Church boleh menjadi gereja yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Hope Church boleh menjadi gereja yang tetap berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan sesudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.